Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang penyelesaian mencari DHP atau menentukan model matematika dengan pertidaksamaan linier yang berjumlah 3 atau 4 buah. Jadi bentuknya kurang lebih kompleks dibanding pertemuan sebelumnya. Menentukan DHP. Oke, kita akan menentukan DHP terlebih dahulu dari pertidaksamaan yang diberikan. Misalkan pertidaksamaan yang diberikan adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12 misalkan. Kemudian x ditambah y kurang dari sama dengan 5. Lalu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan DHP-nya? Kita gambar terlebih dahulu keempat pertidaksamaan berikut. Yang mana untuk pertidaksamaan pertama, kita ambil titik potong sumbu x dan sumbu y. Titik potong sumbu y terjadi pada saat x-nya 0. Jika kita substitusi x-nya 0, maka akan didapat 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Lalu didapat 3y sama dengan 12, maka y-nya akan sama dengan 4. Kemudian, jika kita ambil y-nya 0, maka akan didapat 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Lalu 2x sama dengan 12 dan kita dapat x-nya sama dengan 6. Kemudian kita juga akan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y pada x plus y kurang dari sama dengan 5. Yang mana jika x-nya 0, y-nya akan didapat 5. Lalu pada saat y-nya 0, x-nya akan didapat 5. Sehingga kita sudah menentukan titik potong dari pertidaksamaan pertama dan kedua. Lalu kita akan mencoba menggambarkannya di dalam diagram Kartesius. Yang mana jika digambarkan, misalkan ini adalah sumbu x-nya dan ini adalah sumbu y-nya. Yang pertama 0,4. 0,4 kita kira-kira, misalkan 0,4 ada di sini. Ini y sama dengan 4. Kemudian 6,0 kita misalkan ada di sini, ini 6,0, maka garis 2x tambah 3y sama dengan 12 adalah ini. Ini merupakan garis 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 12. Perhatikan di situ, dikarenakan DHP-nya ada di kiri, karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah bagian sebelah kanan. Jadi bagian yang saya arsir biru adalah bagian yang bukan merupakan DHP. Kemudian kita juga akan menggambar garis x tambah y sama dengan 5. Yang mana pada saat x-nya 0, y-nya adalah 5. Kita kira-kira misalkan 5 ada di sini. Kemudian pada saat y-nya 0, x-nya adalah 5. Kita kira-kira misalkan 5 ada di sini. Ya, kemudian untuk garisnya kita hubungkan. Misalkan ini garis x tambah y sama dengan 5. Maka karena di sini tandanya kurang dari, DHP-nya ada di sebelah kiri, sehingga yang diarsir adalah bagian sebelah kanan. Lalu kita juga akan menggambarkan garis x sama dengan 0. Dari x lebih dari sama dengan 0, kita akan menentukan garis x sama dengan 0, yang mana x sama dengan 0 adalah sumbu y. Jadi disebut juga sumbu y. Terus y sama dengan 0 disebut juga garis sumbu x. Jadi pada saat kita menentukan penyelesaian x sama dengan 0, kita perhatikan sumbu y di sini. Kemudian untuk menentukan DHP-nya, karena di sini lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir adalah bagian kiri. Dikarenakan DHP-nya ada di sebelah kanan karena lebih dari. Kita tahu x yang positif ada di sebelah kanan.
Lalu dengan cara yang sama untuk Y lebih dari sama dengan 0, Y yang positif adalah di bagian atas, sehingga yang kita arsir adalah bagian bawah. Kemudian untuk menentukan DHP-nya, kita pilih daerah yang bersih dari arsiran, sehingga DHP-nya adalah bagian yang tengah. Begitulah menentukan DHP jika diketahui pertidaksamaannya. Kemudian kita akan menentukan model matematika jika DHP-nya diberikan. Misalkan diberikan DHP yang seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian misalkan diketahui dia memotong di 6 dan 6. Kemudian ini adalah 7, yang ini adalah 5. Kemudian misalkan DHP-nya ada di sebelah sini, ini DHP-nya. Kita akan menentukan penyelesaian dari DHP tersebut. Yang mana jika kita perhatikan DHP tersebut dibatasi oleh 4 garis. Yang pertama adalah garis horizontal, yaitu sumbu Y, yang ini. Kemudian garis vertikal, tadi adalah garis vertikal, kemudian garis horizontal, yaitu sumbu X yang ini. Lalu garis diagonal, ada 2 garis diagonal di sini. Yang pertama yang melewati 0,6 dan yang kedua yang melewati 0,7. Nah, kita akan menentukan keempat garis tersebut. Saya misalkan ini adalah garis 1, garis 2, kemudian sumbu Y adalah garis 3 dan sumbu X adalah garis 4. Ya, kita tentukan persamaan garis 1 terlebih dahulu. Sebelumnya telah dibahas jika terdapat garis yang memotong sumbu Y di A dan sumbu X di B, maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Sehingga persamaan garis 1 bisa langsung kita cari. Persamaan garis 1 adalah 7X ditambah 5Y sama dengan 35. 7 kali 5 adalah 35. Kemudian perhatikan DHP-nya, karena di sini DHP-nya di sebelah kiri, maka tandanya akan kurang dari sama dengan. Lalu untuk persamaan garis 2, dengan cara yang sama, 6X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 36, karena DHP-nya ada di sebelah kiri. Ini bisa sama-sama kita bagi 6, jika dibagi 6 akan didapat X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga tadi adalah sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Lalu karena DHP-nya ada di sebelah kanan, maka tandanya bisa kita rubah menjadi lebih dari sama dengan 0. Karena di kanan artinya X-nya positif. Lalu yang keempat adalah sumbu X. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Karena DHP-nya ada di sebelah atas, maka Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena Y yang di atas adalah Y yang positif. Sehingga kita telah mendapatkan model matematikanya. Kita bisa tuliskan model matematikanya adalah 7X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 35. Lalu kita tuliskan bentuk yang telah sederhana, X tambah Y kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah himpunan penyelesaian dari model matematika pada daerah pada DHP. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.